Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzan Ridwani, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semester 4. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas fitokimia, yaitu tema D yang diberikan oleh dosen Bapak Apoteker Irfan Zamzani, Magister Farmasi. Tema yang saya dapat jadi tema D terdiri dari 8 pembahasan. Yang pertama ada persiapan sampel, yang kedua maserasi, yang ketiga screening fitokimia, yang keempat kromatografi kolom, yang kelima KLT, yang keenam kristalisasi, yang ketujuh rekristalisasi, dan yang kedelapan identifikasi senyawa. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Tahapan persiapan sampel yang pertama yaitu pengumpulan bahan, yaitu tumbuhan akan diambil secara manual, diambil bagian-bagiannya, misalnya daun. Yang kedua ada sortasi basah, yaitu memisahkan kotoran atau benda asing pada bagian tumbuhan yang telah diambil tadi. Yang ketiga yaitu pencucian, yaitu membersihkan tanah atau pengotor lainnya dengan menggunakan air. Yang keempat perajangan, yaitu tumbuhan dikeringkan kemudian dirajang dengan pisau atau alat potong lainnya dengan potongan yang kecil. Yang kelima yaitu pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan dengan cara dianginkan atau dijemur di bawah sinar matahari, atau bisa juga dengan oven. Yang keenam ada sortasi kering, yaitu memisahkan benda asing yang tertinggal pada simplicia kering yang telah dikeringkan tadi. Yang ketujuh ada penghalusan, yaitu bahan yang sudah kering dan bersih dihaluskan sampai menjadi bubuk atau serbuk, bisa menggunakan blender, kemudian diayak untuk disimpan. Yang ke-8 yaitu pengepakan dan penyimpanan, yaitu disimpan dalam wadah yang tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya. Berikutnya ada parameter non-spesifik. Yang pertama yaitu penetapan susut pengeringan. Caranya yaitu ekstrak ditimbang 1 gram dan dimasukkan ke dalam krus porselen yang sudah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Berikutnya ada penetapan kadar abu total. Caranya yaitu dengan mengekstrak 1 gram yang dimasukkan dalam cawan porselen dan dipijarkan dalam tanur secara perlahan dengan menaikkan suhu secara bertahap. Yang berikutnya ada penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Abu yang diperoleh pada tahapan sebelumnya dididihkan dengan 25 mili asam klorida pekat selama 5 menit, lalu kemudian disaring dengan kertas saring, lalu ekstrak dipijarkan dengan tanur secara bertahap. Yang berikutnya ada bobot jenis, ditentukan terhadap hasil pengenceran ekstrak 5% dalam pelarut etanol dengan alat piknometer. Yang berikutnya ada kadar air. Penetapan kadar air dengan cara distilasi toluene yang telah dijenuhkan. Yang berikutnya ada cemaran mikroba. Identifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Selanjutnya angka lempeng total atau ALT. Caranya yaitu dipipit 1 mili dari tiap pengenceran sebelumnya ke dalam cawan petri steril. Dituangkan 5 ml natron agar yang telah dicairkan pada suhu 45 derajat Celcius, kemudian digoyangkan dengan hati-hati dan dimasukkan secara terbalik ke dalam inkubator bersuhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Yang berikutnya ada kapang dan khamir. Caranya yaitu 5 ml media pot atau dextrose yang telah dicairkan dituang ke dalam cawan petri steril dengan pipet. Kemudian ditambahkan 0,5 ml tiap pengenceran sebelumnya, goyang perlahan, dan inkubasi selama 7 hari pada suhu 25 derajat Celcius.
kemudian diamati dengan KLT. Ini adalah sumber berupa jurnal yang saya dapat untuk mencari materi yang tadi. Yang kedua yaitu maserasi. Pengertian dari maserasi yaitu sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi bahan nabati menggunakan pelarut selama waktu tertentu. Sedangkan prinsipnya yaitu merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Kriteria pemilihan pelarut yang saya dapat ada dua. Yang pertama, pelarut yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kepolaran golongan senyawa yang ingin diambil, dan pelarut yang digunakan tidak toksik atau beracun apabila penelitian yang dilakukan bertujuan untuk pengobatan. Selanjutnya ada parameter spesifik. Yang pertama ada identitas, bisa dideskripsikan tata nama, nama ekstrak, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, dan nama Indonesia tumbuhan. Yang kedua ada organoleptis, menggunakan panca indera untuk mengamati warna, bentuk, bau, dan rasa. Yang ketiga, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, dilakukan dengan melarutkan ekstrak dengan pelarut untuk ditentukan jumlah larutan yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetrik. Yang keempat ada uji kandungan kimia ekstrak, dilakukan dengan kromatografi sehingga memberikan pola kromatogram yang khas. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari maserasi. Kelebihannya yaitu cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana serta mudah dilakukan. Sedangkan kekurangannya pengerjaannya lama dan hasil penyariannya kurang sempurna. Ini adalah sumber yang saya dapatkan dari jurnal untuk mencari materi yang tadi. Yang ketiga yaitu screening fitokimia. Screening fitokimia ada beberapa tahap uji. Yang pertama uji alkaloid dengan cara ekstrak dilarutkan dengan 5 ml HCl2N lalu ditambahkan reaksi 3 tetes. Jika ada endapan putih kekuningan sampai jingga maka ekstrak positif alkaloid. Yang kedua ada uji glikosida, yaitu ekstrak dilarutkan dalam pelarut kemudian diuapkan pada penangas lalu larutkan dalam asam asetat anhidrida lalu ditambahkan 10 tetes H2SO4 pekat. Jika berwarna biru atau hijau maka positif glikosida. Yang ketiga yaitu uji sterol dan triterpenoid. Caranya yaitu ekstrak dilarutkan dalam kloroform lalu ditambahkan asam asetat anhidrida 0,5 ml lalu ditetesi H2SO4 pekat. Jika ada cincin kecoklatan atau violet maka positif terpenoid, triterpenoid. Berikutnya yaitu uji saponin. Dengan cara ekstrak ditambahkan air panas lalu didinginkan dan kocok selama 10 detik maka akan terbentuk buih selama 10 menit dan setinggi 1-10 cm. Sedangkan uji polifenol dan tanin, caranya yaitu ekstrak ditambahkan 1 ml larutan Fe3Cl 10%. Jika terbentuk warna biru tua, biru kehitaman atau hitam kehijauan maka positif polifenol dan tanin. Yang terakhir ada uji flavonoid. Caranya yaitu dengan memanaskan 2 ml ekstrak dan ditambahkan etanol, serbuk magnesium, dan HCl. Jika berwarna merah maka positif flavonoid. Ini adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi yang telah saya bacakan tadi. Yang keempat ada kromatografi kolom. Bisa
Bisa dilihat ini adalah gambar dari kromatografi kolom, yang mana prinsip dari kromatografi kolom yaitu pemisahan yang didasarkan pada adsorpsi. Ini adalah istilah dalam kromatografi kolom. Yang pertama ada fase diam, yaitu bahan yang digunakan dalam kromatografi yang tidak bergerak dan membentuk plat-plat teoritis. Yang kedua ada fase gerak, yaitu bahan dalam kromatografi yang membawa campuran komponen yang akan dipisahkan dan bergerak sepanjang fase diam. Ini adalah syarat pemilihan fase gerak. Yang pertama, zat cair harus bertindak sebagai pelarut yang baik. Yang kedua, zat cair harus murni. Yang ketiga, zat cair harus jernih. Yang keempat, zat cair harus mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Yang kelima, zat cair tidak mentar. Yang keenam, sesuai detektor yang berfungsi untuk mendeteksi solut-solut yang keluar dari kolom. Ini adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi yang telah saya bacakan tadi. Tahapan ke materi kelima yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT. Bisa dilihat ini adalah gambar dari KLT, yang mana pengertian dari KLT yaitu metode pemisahan fisika kimia dengan fase gerak dan fase diam yang diletakkan pada penyangga berupa plat kaca atau lapisan yang cocok, yang mana prinsipnya yaitu untuk memisahkan komponen-komponen kimia yang ditentukan oleh fase diam atau adsorbent dan fase gerak atau eluent. Tahapan dalam KLT yang saya dapat ada 7. Yang pertama itu preparasi sampel. Sampel diekstraksi dengan pelarut yang sesuai. Yang tahap kedua yaitu penanganan lempeng KLT. Dalam penanganan lempeng KLT harus dipastikan jenis lempeng yang digunakan dan kemudian lempeng tersebut dipotong dengan hati-hati menggunakan gunting. Yang ketiga, penanganan eluent. Didasarkan pada polaritas senyawa dan biasanya merupakan campuran dari beberapa cairan yang berbeda polaritasnya. Tahap keempat yaitu penanganan chamber. Kondisi chamber harus bersih dan jenis chamber harus diperhatikan untuk menentukan teknik pengembangan yang akan digunakan. Tahap kelima yaitu LC KLT, dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan dalam chamber. Tahap keenam yaitu aplikasi sampel, yaitu penentuan sampel dengan bercak sekecil dan sesempit mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tahap terakhir yaitu tahap ketujuh, evaluasi noda, yaitu hasil penontonan tadi bisa diamati secara langsung ataupun dengan bantuan lampu UV. Berikutnya ada perhitungan nilai RF. Nilai RF didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik asal, yang mana rumusnya itu RF sama dengan ZS dibagi ZF. Bisa dilihat pada gambar untuk lebih jelasnya. Ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk mencari materi yang telah saya bacakan tadi. Pembahasan ke-6 yaitu kristalisasi. Pengertian dari kristalisasi yaitu cara permunian zat padat yang banyak digunakan, di mana zat tersebut dilarutkan dalam suatu pelarut. Kemudian larutan yang telah homogen tersebut akan terjadi pembentukan kristal, yang dimana tahapan kristalisasi ada 4, yaitu pembentukan kondisi lewat jenuh, yang kedua nukleasi atau pembentukan kristal, yang ketiga pertumbuhan kristal, yang keempat rekristalisasi atau pengaturan kembali struktur kristalin. Ini adalah sumber yang saya dapat. Bahasan ketujuh yaitu rekristalisasi.
pengertian dari rekristalisasi yaitu teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Yang dimana tahapan rekristalisasi ada 7. Yang pertama memilih pelarut, yang kedua melarutkan zat terlarut, yang ketiga menghilangkan warna larutan, yang keempat memindahkan zat padat, yang kelima mengkristalkan larutan, yang keenam mengumpulkan dan mencuci kristal, yang ketujuh mengeringkan produknya. Ini adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materinya. Pembahasan terakhir yaitu identifikasi senyawa. Berdasarkan jurnal yang saya dapatkan, ada 3 identifikasi senyawa. Yang pertama dengan menggunakan spektrum UV, yaitu interaksi terjadi antara energi berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi berupa molekul. Yang kedua ada spektrum inframerah, yang mana jika senyawa kena sinar radiasi inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sebagian lain akan diteruskan. Yang terakhir ada gas kromatografi spektrum massa atau GCMS. Sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, maka masing-masing komponen akan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Ini adalah sumber yang saya dapatkan. Ya, demikian sedikit penjelasan dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.